Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, masih semangat ya belajarnya walaupun di rumah. Dan tentu kami berharap kalian masih dalam kondisi sehat ya, jaga kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti rangkaian pelajaran untuk minggu yang kedua ini. Baiklah, untuk pelajaran matematika di pertemuan yang kedua ini kita meneruskan materi yang sebelumnya masih terkait dengan teknik menyelesaikan atau menentukan nilai limit ya. Kemarin untuk x-nya mendekati bilangan tertentu itu ada 3 cara. Cara yang pertama sudah kita pelajari sebelumnya yaitu substitusi. Yang paling mudah hanya mengganti x-nya saja kemudian dihitung ketemu nilainya. Cara yang kedua adalah dengan memfaktorkan. Jadi kita harus menyederhanakan soalnya dulu, kemudian baru kita ganti x-nya ya. Nah, sekarang ini agak sulit sedikit ya. Oleh karenanya perhatikan, cermati langkah-langkahnya dan tentu harapannya nanti di akhir sesi, di akhir pelajaran kalian mengerjakan soal di e-learning bisa semua ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, kapan kita menggunakan cara ini ya. Nah, syaratnya jika kita gunakan substitusi itu ketemu nilainya 0 yang di atas ya, itu ya. Jadi kita ganti ini, kalau fungsi yang di atas x-nya diganti dengan bilangan tertentu a ini, maka jawabannya 0. Yang bawah juga begitu. Fungsi yang bawah ini kalau diganti dengan bilangan a, jawabannya juga 0 ya. Nah, apa bedanya dengan kemarin memfaktorkan ya? Nah, bedanya sekarang ini ada bentuk akarnya, fungsinya ada bentuk akarnya. Oke, lebih jelasnya kita lihat soal yang berikutnya ini ya, diperhatikan ya. Nah, ini. Jadi ada akarnya ini, akar x min 5. Kalau kita coba paksakan dengan substitusi, jadi x-nya 25 min 25 0. Yang bawah akar x, akar 25 5, akar 5 kan 0 ya. Ini 0 per 0. Maka terus ada akarnya, kita gunakan cara perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan itu apa? Nah, perkalian sekawan itu yang dilihat adalah ini, yang bentuk akarnya ini. Ya, jadi akar x min 5 itu sekawannya akar x plus 5. Kalau soalnya itu akar x plus 5, berarti sekawannya akar x min 5. Jadi beda tandanya. Oke, dilihat ini ya. Ini kelihatan ya. Ini kelihatan. Oke. Terus bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat yang bawah, yang ini yang berubah. Jadi yang tadi perkalian sekawan ini yang berubah, yang atas tetap ya. Jadi ini x min 25 tetap, akar x plus 5 juga tetap, nggak ada perubahan. Tapi yang bawah ada perubahan. Kenapa ini akarnya hilang? Kenapa 5 menjadi 25? Ingat rumus yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ini A plus B, A min B, ini kan sekawannya ya, bisa dipindah ke atas, di depan, A min B kali A plus B, nggak masalah. Yang jelas ini perkalian sekawannya itu berarti kita mengalihkan A-nya yang ini, A kuadrat berarti A kali A, yang B-nya juga dikuadratkan. Berarti ini A-nya akar X, kalau dikuadratkan akarnya hilang. Jadi X, B-nya 5, kalau dikuadratkan 25. Itu ya. Nah, jadi ini pengaruhnya kalau kita gunakan cara ini, perkalian sekawan itu adalah ini, menghilangkan akar soalnya. Nah, sehingga ada bagian yang sama di sini. Ini x min 25, kemudian x min 25 dicoret, sehingga soalnya menjadi sederhana. Tinggal akar x plus 5. Barulah kita selesaikan dengan cara substitusi. Akar x, x-nya diganti 25, berarti, nah ini, berarti 5 plus 5. 10. Oke, mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke soal yang agak sedikit sulit. Ya, kita lihat soalnya. Nah, ini ya. Oke, ya. Jadi apa namanya? Akarnya di atas sekarang. 3 min akar x. Berarti sekawannya ini 3 plus akar x. Yang bawah juga begitu, 3 plus akar x ya. Nah, kemudian berarti yang nanti ada perubahan berarti yang di atas. Ini 3 kali 3 ya, 3 kuadrat 9. Kemudian itu akar x kali akar x berarti x saja ya. Jadi 9 min x. Yang bawah, nah ini
fungsi kuadratnya difaktorkan X 9, X plus 9. Yang ini masih tetap ya, tetap. Nah, kenapa kita akan mencoretnya? Nah, ini kita lihat yang di atas 9 min X, yang bawah X min 9. Ini nggak boleh dicoret ini. Ini masih belum sama ya. Ini nggak sama ini. Sehingga supaya bisa dicoret, harus dirubah soalnya menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Nih, jadi min dalam kurung X min 9. Ini ya, min dalam kurung X min 9. Jadi ini kalau kurungnya dihilangkan, kan kembali ke soal yang di atasnya. Min kali X min X. Min kali min 9 plus 9 kan. Yang bawah tetap ya. Nah ini barulah kita bisa mencoretnya. X min 9, X min 9. Gitu ya. Berarti tinggal min 1. Ya. Kemudian yang bawah hilang ini. Ini min 9 hilang. Tinggal X plus 9 dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, baru disubstitusi. X-nya diganti. Jadi 9 tambah 9, akar 9. Nah, kalau ini kan bisa dihitung ini ya. Ini 18, ini 6 kan. Nah, jadi jawabannya adalah, nah ini ya, min 1/108. Kayaknya masih mudah ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti langkah demi langkahnya. Kita masuk soal yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga. Ini sama dengannya, harusnya lurus dengan limitnya ya. Nah, sekawannya mana? Akar X plus 6. Benar. Ya, dilihat. Nah, kita teruskan sama dengan yang sebelumnya. Perkalian dengan sekawannya itu menjadi akarnya hilang. 6 kuadrat 36. Nah, yang di atas supaya bisa dicoret, ini difaktorkan 3 kali X, 3 kali 36 kan sama dengan di atas ini. Karena kita mengusahakan untuk sama dengan yang bawah, barulah dicoret. Kalau sudah sama, dicoret, kemudian jawabannya tinggal ini ya, 3 kali akar X plus 6. Oke. Terus disubstitusikan, diganti dengan 36, jawabannya adalah 3 kali 12. Oke. Sekarang soal yang berikutnya. Nah, ini sulit beneran ini ya. Oleh karenanya dicermati langkah demi langkahnya, diperhatikan angka demi angkanya supaya kita tidak salah atau keliru nanti memahami soalnya. Oke, yang pertama yang harus kalian pahami adalah di mana bentuk akarnya. Bawah ya, jelas. Sekawannya berapa? Sekawannya bagaimana? Ada yang tahu? Oke, benar ya. Jadi sekawannya itu adalah 3 plus akar 4X plus 1. Jadi kalau kalian menjawab tadi sekawannya 3 min akar 4X min 1 itu salah. Jadi yang berupa tanda min plusnya itu yang di luar akar ya. Kalau di dalam akar itu nggak berubah. Ya. Jadi 3 min, jadi 3 plus itu adalah sekawannya. Oke, ini sekawannya ini kan. Nah, sekarang diselesaikan. Sama dengan yang sebelumnya. 3 kuadrat 9. Akarnya hilang. Ini sebaiknya digurung ya. Supaya nggak tandanya min plusnya itu yang biasanya kalian terjebak di sana. Kemudian yang bagian atas ini difaktorkan. Nah, ini harus bisa memfaktorkan ya, kayak kemarin ya. Nah, terus ini masih belum ada yang sama ini. Bagian atas sama yang bagian bawah nggak ada yang sama. Maka langkah berikutnya diselesaikan. 9 dikurangi 1, 8. Min 4X. Belum sama juga. Nah, supaya sama ini proses menyamakan dengan bagian yang atas ini yang susah biasanya kalian. Min plusnya ini yang harus dicermati ya. Oke, nah ini. Saya merubahnya menjadi bentuk seperti ini. Nih, min 4 dalam kurung X min 2. Supaya sama dengan yang ini X min 2. Nah ini kalau dikembalikan sama ini ya, min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 2, 8, kan sama. Nah ini baru dicoret. Kalau sudah ketemu yang sama dicoret, tinggal sederhana soalnya. Disubstitusikan, X-nya diganti 2, diselesaikan, jawabannya ini, min 6/4. Oke ya, jelas ya. Sekarang masuk soal yang kelima. Nah ini udah saya
saya tulis semuanya, langkah demi langkahnya saya munculkan semuanya. Tinggal kalian memahami langkah demi langkah ini agak ada sebagian yang saya langsung mengerjakannya. Tapi kalian harus paham kenapa kok gitu, tinggal melihat yang sebelumnya. Saya bantu sedikit memahaminya. Pertama, sekawan ya, jelas ya. Berarti sekawannya di sini, di luar akar ya, min plus. Kemudian yang bawah, perkalian dengan sekawannya akarnya hilang, 4x plus 1, 3 kuadrat 9, jelas. Ini difaktorkan, jelas. Supaya sama dengan di atas, ini juga difaktorkan. Ini harus 4-nya hilang. Kenapa hilang? Ini kan di dalamnya sini dikurung x min 2. Dicoret dengan x min 2 ini. Ya, itu. Ini ada satu langkah yang nggak saya tulis ya, tapi kalian harus paham ini. Jadi 4x min 8 itu kalau difaktorkan 4 dalam kurung x min 2. Dicoret dalam kurungnya, kemudian dengan yang di atas juga x min 2. Tinggal soalnya seperti ini. Kalau sudah ada yang dicoret, itu berarti kita tinggal substitusi saja. Diganti x-nya dengan 2, diselesaikan, dihitung, ketemu ini, 6 pada akhirnya. Oke ya. Soal yang terakhir. Ini juga saya tuliskan sudah lengkap langkah-langkahnya, enggak saya matikan. Jadi dicermati langkah demi langkahnya. Ya. Sekawannya jelas 2 plus ya. Yang dalam akar nggak ada perubahan, min tetap. Kemudian perubahannya 22 kuadrat 4. Ini akarnya hilang, ini seharusnya dikurung ya. Kalau dikurung x min 3, jadi plus itu perubahan dari kalau semula itu min dalam kurung x min 3, kurungnya hilang menjadi min x. Min kali min 3 itu plus 3. Hati-hati ini ya, hati-hati memahaminya begitu. Ini ada langkah yang dihilangkan, seharusnya dalam kurung min dalam kurung x min 3. Kalau kurungnya hilang menjadi min x plus 3. Terus berikutnya adalah kita coba samakan dengan yang bawah. Kalau yang di atas ini kan min x plus 7 ya. Min x plus 7 nggak ada yang sama. Ini x plus 7 kan nggak sama. Tadi kan di atas min x. Yang ini x min 7 nggak sama, ada minnya. Nah, supaya sama ditulis seperti ini. Min x min 7 dalam kurung ya. Ini kalau kurungnya hilang, min x plus 7 sama dengan yang di atas ini. Nah, ini baru dicoret dengan x 7, tinggal min 1 baru disubstitusikan. Nah, jadi kan ini hilang x min 7 nya, tinggal x plus 7, 7 plus 7 dan seterusnya. Jawabannya ketemu min 1/56. Baik, saya rasa itu ya penjelasan metode yang ketiga, merasionalisasi, agak sedikit ya daripada yang sebelumnya. Tentu saya harap kalian bisa mengikuti soal-soal yang saya contohkan tadi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian bisa menghubungi gurunya masing-masing. Atau mungkin melihat berkali-kali, saya rasa kalian bisa mengikuti dengan mudah menurut saya karena contohnya banyak. Nah, tentu setelah paham waktu yang disediakan, kalian gunakan berikutnya untuk mengerjakan soal di e-learning. Hanya 5 saja yang kalian kerjakan ya. Seperti biasanya dari 5 soal itu jangan lupa untuk ditulis langkah-langkahnya ya. Kemudian nanti langkah-langkahnya itu difoto, dikirim di e-learning juga di bagian tugas ya. Kalau di latihan itu kan kita menjawab ABC-nya ya, multiple choice-nya. Tapi langkah-langkahnya itu juga harus ditunjukkan dan itu sebagai nilai tugas, nilai keterampilan nantinya. Jadi untuk tidak asal saja menjawab, tapi harus ditunjukkan dengan langkah-langkahnya. Baik, saya rasa itu penjelasan untuk pertemuan yang kedua. Sekali lagi saya harap kalian bisa dan ada peningkatan dari yang sebelumnya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.